Halo teman-temanku Cancer, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian dalam kondisi yang baik-baik saja, ya. Oke, dalam readingan kali ini temanya apakah dia akan kembali? Tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya gitu ya. Oke. Bacaan ini sifatnya sangat umum ya, jadi jangan dianggap serius, jangan dibaperin ataupun di overthinking ya. Relax saja menonton videonya gitu ya. Jika memang resonate ke energi kalian, aku bersyukur gitu ya, aku juga happy gitu ya. Oke. Jika kalian membutuhkan personal reading, kalian bisa hubungi aku di nomor WhatsApp yang sudah ada di postingan YouTube ini ya. Kalian bisa cari di sana ataupun kalian bisa komen aja, ketik personal reading, nanti aku akan berikan nomor yang bisa kalian hubungi. Oke? Sebentar, aku akan tarik energi kalian dulu sebelum menshuffle kartunya. Oke. Cancer. Apakah dia akan kembali padaku, Kak? Kita cari tahu jawabannya dari tebaran kartu-kartunya. Apakah dia akan kembali? Kenapa kartunya jatuh semua ya? Wah, jatuh lagi. Kenapa? Kok malu-malu energinya? Kenapa? Oke. Apakah dia akan jatuh lagi? Kenapa ya energinya dia kok sulit gitu ya? Aku keluar. Apakah dia akan kembali? Apakah dia akan kembali? Untuk teman-teman dari zodiak Cancer. Oke, kita tarik aja teman-teman, nggak apa-apa, sama aja ya. Oke. Sorry. Kita ambil kartu yang bawah, kartu yang tengah. Oke. Aku melihat dia ya, seseorang yang kamu fokuskan ini sedang dalam proses healing ya, lagi menenangkan diri, entah karena kamu atau karena kehidupan ini. Aku merasa ada kesulitan yang hadir dalam hidup dia, seseorang yang kamu fokuskan, zodiak Cancer di sini ya. Dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan berdoa atau memperdalam agama di sini ya. Oke, seperti itu. Dan aku lihat apakah dia akan kembali. 50% 50% 50% ya, 50% tidak ya. Kenapa aku bisa sampaikan seperti itu? Karena dia masih dalam proses healing. Dia memang punya keinginan untuk kembali kepada kamu, tapi dia juga ada sisi lain yang dia pertimbangkan ketika dia datang ke kamu gitu ya. Jadi masih ragu-ragu di sini. Bisa ya, bisa tidak. Maybe yes, maybe no gitu ya. Oke. Dan aku lihat juga di sini teman-teman, dia itu adalah orang yang toksik gitu ya.
di masa lalu, mungkin selama kalian berhubungan dia adalah pasangan yang toksik atau sahabat yang toksik atau bisa juga TTM yang toksik. Fokuskan saja dan sesuaikan gitu ya, sesuaikan dan kondisikan dengan apa yang kamu alami gitu ya. Oke, di sini aku melihat jika dia berumah tangga, rumah tangganya juga sedang tidak beres gitu ya, tidak happy gitu, banyak permasalahan di dalam rumah tangganya. Jika dia single, aku rasa kondisi finansial dia juga tidak stabil di sini ya. Oke, mungkin itu yang menjadi alasan dia masih ragu untuk datang kembali kepada kamu gitu ya. Oke, di sini aku juga melihat dia sedang mengusahakan gitu ya, mengusahakan untuk membereskan semua permasalahan, kesulitan hidup yang lagi dia alami saat ini gitu ya. Oke, dan aku lihat di sini memang ada keinginan untuk kembali kepada kamu, menghubungi kamu, namun masih ada keraguan. Di sini ada pintu dua ya, kanan atau kiri, ya atau tidak, masih ragu-ragu di sini ya. Oke, masih tidak pasti gitu ya. Oke, di kartu selanjutnya dia sedang mencari jalan, mencari solusi agar dia bisa keluar dari segala kesulitan hidup, dari segala permasalahan yang membelenggu dirinya sehingga dia merasa tidak bisa kemanapun atau stuck. Oke, yes. Oke, kita ambil di kartu selanjutnya. Apakah dia masih merindukan kamu? Ya, apalagi ketika dia melihat kenyataannya bahwa hidupnya lagi tidak happy, dia ingat sama kamu. Mungkin dia terutama ingat pada kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan sama kamu, entah kesalahan besar ataupun kesalahan kecil gitu ya. Dan dia tetap pada egonya untuk tidak mau disalahkan di sini ya, bahwa semua yang terjadi, luka-luka yang ia sebabkan ya juga ada andil kamu juga yang menyebabkan gitu ya. Jadi dia nggak mau disalahkan di sini gitu ya, egonya masih tinggi, aku lihat seperti itu. Dan aku lihat di sini ada waktu Tuhan, ada waktu ilahi, ada waktu semesta yang membawa dia pada kesulitan-kesulitan yang dia hadapi saat ini, problem-problem, masalah-masalah yang dia hadapi saat ini adalah bentuk dari energi toksik ya. Oke, kalian bisa menyebutkan sendiri apa yang aku maksudkan. Aku sangat enggan ya untuk berbicara atau menyebutkan ini adalah sebuah hasil tabur tuai gitu ya. Oke, memang di dunia ini memang kita tidak bisa keluar atau mengingkari ya hasil perbuatan kita gitu ya. Kita akan memetik segala sesuatu yang kita tanam suatu saat nanti, entah itu yang baik atau yang negatif ya di sini. Oke, seperti itu. Dan aku lihat dia ingin gitu ya menjadi seseorang yang bisa mendominasi orang lain gitu ya. Dia ingin menjadi yang terbaik gitu ya. Dia orang yang selalu haus gitu akan pengakuan gitu ya. Aku juga lihat di sini ketika kalian bersama gitu ya, entah di masa lalu atau masih berhubungan hingga saat ini namun tidak intens, aku lihat orang ini juga adalah orang yang mendominasi dalam hubungan apapun, pertemanan, pekerjaan ataupun pacaran gitu ya. Aku lihat orangnya ini ingin dielu-elukan, ingin mendapatkan sebuah pujian, pengakuan bahwa dia itu adalah yang terbaik gitu ya. Oke, dimana saat ini kondisi dia benar-benar sangat berat. Dia merasakan situasi yang sangat terpuruk gitu ya.
entah ini terpuruk dalam bidang apapun, dalam segala sisi kehidupan dia, dimana banyak ketidakjelasan. Mungkin dia habis ditipu sama orang, atau dia sedang percaya sama orang tapi orang mengkhianati dia, atau dia suka janji tapi tidak menepati, sehingga orang pun jadi infil ke dia gitu ya. Banyak sekali macamnya ya. Oke. Ya, dimana dia selalu gelisah, hidupnya saat ini tidak tenang karena banyak permasalahan, masalah satu belum selesai ganti masalah lainnya gitu ya. Oke, jadinya dia juga memiliki kualitas tidur yang buruk gitu ya. Oke, satu lagi, dan aku merasa orang ini penuh dengan misteri. Andaikan pun dia kembali ya, walaupun tadi aku bilang 50% ya, 50% tidak gitu ya. Namun apabila orang ini kembali, kamu diharapkan untuk lebih berhati-hati karena banyak hal-hal yang tersembunyi dari orang ini. Dan ketika kamu memutuskan ya, ketika kamu akan memutuskan untuk comeback dengan orang ini, kamu harus lihat dengan jelas apa tujuannya, karena energinya masih ada energi toksik, energi salib. Energi salib ini energi beban dan penderitaan ya. Jangan sampai apa yang tidak membuat jangan sampai kamu yang sekarang happy menjadi unhappy lagi gitu ya, karena orang ini. Hati-hati, oke? Makanya aku shuffle energinya mulai tadi nggak bisa keluar, jatuh terus kartunya. Ini aku mau shuffle lagi juga jatuh lagi, tidak hanya satu tapi beberapa gitu ya. Oke, energinya ternyata seperti ini, energinya berat, jadi kartu pun terasa berat gitu mau keluar. Ini keluarnya beberapa ini. Oke, nggak apa-apa, kita tarik aja. Sorry. Oke, kartunya banyak keluar ya. Harap bersabar karena energinya agak berat memang. Oke. Oke. Yes, di sini dia sedang berjuang, sangat berjuang untuk dirinya, untuk kehidupan dia gitu ya, kehidupan dia secara pribadi. Karena arus kehidupan yang harus dia lalui saat ini tidak mudah ya. Arusnya sangat deras dan kencang, dimana dia ingin gitu ya, ingin meminta pengampunan kalau bisa kepada Tuhan. Jadi dia tuh di kartu ini tuh ingin gitu ya, berbicara kepada Tuhan kalau bisa, kepada semesta ini, tolong ringankan beban kehidupanku saat ini gitu ya. Dia di sini kartunya benar-benar capek, benar-benar merasa lelah. Makanya tadi di kartu utamanya juga warnanya ungu ya, sangat sinkron sekali ya, sangat pas sekali. Ini energi utamanya didominasi warna ungu, dan ini lebih ungu lagi ya. Oke, dimana dia lagi seperti meminta pengampunan gitu ya kepada semesta ini, karena hidupnya memang benar-benar lagi sulit gitu ya. Oke ya, dia mengharapkan akan adanya perubahan, akan adanya keajaiban, akan adanya seorang penolong yang bisa membantu dia keluar dari segala kesulitan-kesulitan hidup ini. Dan dia saat ini hanya bisa menunggu. Ini Kak ya, sinkron dengan kartu yang ini. Dia hanya bisa menunggu kapan karma buruknya ini berakhir gitu ya.
Oke, dan di sini dia menyadari bahwa kehidupannya tidak seindah dulu ya. Jadi dia merindukan kehidupan dia yang dulu, yang penuh dengan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang mudah gitu ya, terutama mudah untuk menyakiti gitu ya. Oke, nah kan keluar semua, berat teman-teman energi orang ini ya. Oke. Sebentar ya, kenapa nggak mau ini, sangat sulit untuk keluar ya. Oke, cukup lah ya. Dimana dia ingin sejenak melepaskan segala pikiran-pikiran dia yang kusut gitu ya. Oke, di sini aku melihat dia pun dalam emosi juga labil gitu ya. Dia mudah marah, mudah tersinggung, mudah tersulut. Aku lihat seperti itu. Dan dia berusaha, dia menyadari dia harus lebih bersabar lagi menghadapi kehidupan ini, menghadapi situasi kehidupan dia yang memang tidak mudah, dan itu hanya bisa dia redam dengan kesabaran. Namun aku lihat energinya masih energi ini ya, energi yang labil, penuh dengan kegarangan itu, penuh dengan emosi yang tidak bagus ya. Oke, aku akan lihat dari energi kartu selanjutnya. Oke. Di sini adalah time for healing. Ini juga warnanya ungu juga. Wow. Ya. Maaf, kartunya sudah nggak teratur ya letaknya. Oke, 3 kartu teman-teman. Warnanya ungu semua. Ini yang pertama. Ini yang kedua lebih ungu lagi, dan ini ungu sekali ya, ada hitamnya juga. Ini menandakan bahwa dia memang sedang berada dalam masa-masa yang sulit, atau sedang dalam proses healing seperti yang aku pertama sampaikan tadi. Dan ada energi zodiak Capricorn di sini ya, Capricorn. Mungkin orang ini berzodiak Capricorn, atau kalian yang berzodiak Capricorn. Ya, ini waktunya untuk mengakhiri fase atau menutup fase karma di sini ya. Aku lihat. Namun sebelum fase karma ini berakhir, memang dia harus healing, harus berproses bersama alam semesta ini untuk menuju fase kehidupan selanjutnya gitu ya. Dan fase healing tidak mudah dan tidak sebentar gitu ya. Jika orang ini bisa sukses gitu ya dalam proses healingnya, aku lihat kedepannya di fase kehidupan dia yang baru, aku melihat banyak keberuntungan yang akan datang. Dan jika dia gagal, dia akan masuk lagi dalam proses healing dan akan seperti itu ya. Oke, ada energi Sagittarius di sini. Oke.
ini pesan buat kamu ya, jika kamu untuk zodiak Cancer gitu ya, jangan kamu mengharap gitu ya kehadiran orang ini, karena dia masih dalam proses healing, dan proses healing seperti yang aku katakan membutuhkan waktu yang agak panjang gitu ya. Jangan buang waktu kamu untuk menanti orang ini, kita nggak pernah tahu kapan dia selesai healing dan menyelesaikan karma-karma dia. Oke. Ya, ada energi Virgo di sini yang hadir. Aku merasakan dia juga harus belajar untuk memberi ya. Selama ini dalam hubungan apapun, dalam hubungan pekerjaan, hubungan percintaan, aku lihat orang ini adalah orang yang selalu menerima dan menerima, jarang untuk memberi gitu ya. Dan dia saat ini di dalam situasi kehidupan dia yang seperti ini, dia diminta oleh semesta untuk belajar memberi. Oke, jadi untuk pertanyaannya apakah dia akan kembali, aku rasa tidak gitu ya, tidak akan kembali untuk jangka waktu yang pendek gitu ya, karena dia masih dalam proses healing, lagi proses menyelesaikan karma-karmanya. Oke, jadi janganlah teman-teman Cancer menunggu dia, menanti dia gitu ya, karena akan membuang waktumu yang sangat berharga. Gunakan waktumu untuk hal-hal yang lebih positif, yang lebih membuat kamu lebih maju, bergerak maju, ataupun membuat kamu gunakan energi dan waktu kamu untuk orang baru ya, energi orang baru, berkenalan dengan orang yang baru. Orang yang lama dengan energi seperti ini sudah tutup buku saja ya. Oke teman-temanku, salam bahagia dari aku. Kita akhiri readingan kali ini. Terima kasih. Bye bye.